Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung maupun secara online. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel per hari Blok Cepu. Mengawali acara sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Junaidi Muti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul hawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada siang yang penuh berkah ini, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga. Engkau telah melimpahkan kepada kami akal dan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam-Mu demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bermunajat kepadamu seraya meresmikan pembangkit listrik, tenaga energi baru dan terbarukan yang ada di 15 provinsi yang peresmiannya dipusatkan di Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Semoga berjalan sukses dan lancar, terkhusus operasional PLTP Ijen. Jadikanlah ia sarana untuk menerangi setiap sudut negeri, menggerakkan roda perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jauhkanlah kami dari segala bencana, malapetaka, dan hambatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional pembangkit ini. Lindungilah seluruh komponennya dari kerusakan dan dijadikan ia beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, satukanlah hati dan langkah kami sebagai bangsa yang beragam. Jadikanlah pembangkit listrik ini sebagai simbol pemersatu, simbol kemandirian, simbol kemajuan Indonesia. Semoga dengan terangnya cahaya yang dihasilkan, semakin terang pula masa depan bangsa kami yang adil, makmur, dan berdaulat. Terimalah doa kami, ya Allah. Limpahkanlah rahmat, hidayat, dan inayah-Mu kepada kami. Wa barik lana Allahumma fi jam'i kasbina wa halli uqudal usri ya yuhu armahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Bapak Bahlil Lahadalia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Bapak Ibu semua, perlu saya laporkan bahwa sesungguhnya Bapak Presiden berkenan untuk hadir bersama-sama kita di acara pada pagi hari ini. Namun karena cuaca yang tidak memungkinkan, kami sangat mengapresiasi dan menghargai komunikasi saya sampai dengan 45 menit yang lalu dengan Pak Seskap. Tadinya masih oke, tapi karena kabut yang tidak bisa mendarat dan demi keselamatan Bapak Presiden, kita memutuskan untuk Bapak Presiden mengikuti lewat VidCon bersama-sama kita. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa yang hadir, yang kami hormati Bapak Sekretaris Kabinet, Pak Teddy Indrawijaya, dan Duta Besar negara sahabat yang sempat hadir.
Kami juga di sini melaporkan Bapak Presiden ada 2 gubernur, yaitu yang saya hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah dan Bapak Gubernur Sumatera Barat. Langsung hadir Bapak Gubernur, Bapak Mahyheldi Ansrullah, dan juga ada Bapak Gubernur Lampung yang lewat online, Bapak Mirzani Josal. Yang saya hormati Bapak Bupati Bondowoso, Bapak Abdul Hamid Wahid. Cerah kali kau, kader Gerindra kau. Dan seluruh Forkopimda Jawa Timur, ada Pak Kapolda, ada Pak Pangdam yang tadi sama-sama satu heli. Kami terima kasih Bapak Presiden. Tadi kami sudah merasakan naik heli baru milik Bapak Presiden. Dan tadi saya sampaikan kepada Ibu Gubernur, ini karena mungkin rezeki Ibu Gubernur, jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas Bapak Presiden. Yang saya hormati Wakil Menteri SDM yang ada di Cepu dan Kepala SKK Migas, beserta Direktur Utama PT Pertamina yang ada di Cepu dan Presiden Direktur Exxon Mobil. Yang juga hari di sini Bapak Presiden kami laporkan ada Direktur Utama PT PLN, Bapak Darmawan Prasojo. Wajahnya sangat sumuria karena baru diangkat sebagai Dirut PLN lagi. Ini. Dan Bapak Ibu semua pejabat yang hadir yang saya tidak sebut satu persatu, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Bapak Presiden kami laporkan kami sekarang pada posisi ketinggian 1.600 di atas permukaan laut. Dan cuacanya di sini sangat dingin. Saya lagi sedang membayangkan kalau ada Bapak Presiden hadir di sini, mungkin pasti belum mau pulang cepat karena suasananya sangat bagus sekali di sini. Kami laporkan Bapak Presiden bahwa pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Presiden dalam menyempatkan waktu untuk menghadiri dan sekaligus meresmikan acara kita pada pagi hari ini. Kami laporkan bahwa acara pagi hari ini kita meresmikan 15 provinsi proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan total kapasitas sebesar 379,7 megawatt dengan total investasi kurang lebih sekitar 25 triliun. Dan yang diresmikan sekarang adalah sebesar 120 megawatt dan di lokasi sekarang sebesar 34,9 megawatt. Dan ini adalah tahap pertama dan ini Pak Presiden Medco Pak Helmi Penegoro ini menyampaikan kepada saya tadi malam bahwa tahap kedua akan menambah 45 megawatt dan tahap ketiga sekitar 25. Jadi total di sini kurang lebih sekitar 110 megawatt. Jadi Pak Helmi ini cerah terus Pak, karena kontraknya dari PPA dengan PLN jalan terus. Kami juga melaporkan bahwa dari 3 lokasi yang kita resmikan hari ini untuk pembangkit ada di Jawa Barat, di Gunung Salak, kemudian ada juga di Sumatera Barat, dan di beberapa provinsi yang lain. Manfaat dari pembangunan pembangkit EBT energi baru terbarukan yang pertama adalah mendorong pertumbuhan industri lokal dengan TKDN 40%. Dan setelah kita hitung kontribusi PNBP dan bonus produksi panas bumi sebesar 426,5 miliar per tahun. Jadi ini memang ada bagi hasil Bapak Presiden. Dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang tadi saya sampaikan kurang lebih sekitar 9.500
Dan khusus Medco melakukan investasi sebesar 3,9 triliun rupiah. Pak Helmi benar ya? Pak Helmi mukanya senyum terus. Khusus untuk di Ijen, Bapak Presiden penciptaan lapangan pekerjaan sebesar 1.404 orang. Hari ini kita ingin melaksanakan apa yang Bapak Presiden arahkan, bahwa transisi energi harus kita lakukan terus menerus. Dan untuk di 15 provinsi, selain daripada PLTP, kita juga meresmikan PLTS, desa-desa yang belum mendapat listrik. Kurang lebih sekitar ada 5.600 desa, dusun yang belum ada mendapat listrik. Sesuai arahan Bapak Presiden, desa-desa ini kita akan memakai PLTS. Dan sekarang sudah kita memulai untuk sampai dengan 5-10 tahun ke depan, agar semua desa kita bisa mendapat manfaat daripada listrik. Selain daripada itu, kami juga menyampaikan bahwa penambahan 110 megawatt energi baru terbarukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan apa yang menjadi konsensus nasional untuk mendorong agar net zero emission kita di 2060 bisa sesuai dengan target. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa pada hari ini kita meresmikan juga blok minyak yang ada di Cepu sebesar 30.000 barel per day. Atas arahan Bapak Presiden, untuk urusan energi harus kita masuk pada swasembada. Target kita 2029-2030 lifting kita harus 900.000 sampai 1 juta barel. Dan kami melaporkan 30.000 barel per day yang ada sekarang, ini kerjanya hanya 8 bulan. Dan maju lebih cepat 10 bulan daripada perencanaan. Dan ini kita lakukan sejak Bapak Presiden dilantik 6 hari. Kami langsung datang ke Cepu dan alhamdulillah ExxonMobil yang bekerja sama dengan Pertamina mampu meningkatkan 30.000 barel. Dan ini adalah hasil karya nyata asli dari awal sampai akhir di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo. Dan Bapak Presiden, kami sampaikan juga bahwa 30.000 ini adalah penambahan. Jadi kemarin dari Cepu itu 150.000. Jadi total lifting kita nanti dari Cepu itu 180.000 barel per day. Dengan kata lain 25% dari total lifting nasional. Dan kami menyampaikan atas kerja keras kita semua, baik dari Pertamina maupun K3S yang lain, insya Allah target APBN untuk lifting minyak sebesar 605.000 barel per day, insya Allah akan kita bisa wujudkan bersama-sama. Kami juga laporkan kepada Bapak Presiden bahwa secara keseluruhan proyek yang ada di Cepu itu secara keseluruhan mencapai 4 miliar US dollar dan telah menyumbang 30 miliar US dollar bagi pendapatan negara. Jadi kita investasi 4 miliar US dollar, tapi pendapatan negara dari totalnya sudah mencapai 35 miliar, dan itu juga yang meningkatkan PAD di Cepu dan Jawa Timur. Saya pikir hanya ini yang perlu kami laporkan terkait dengan proyek di Cepu. 99% itu adalah memakai karyawan dalam negeri, anak-anak Republik Indonesia. 99%, dan ini yang harus terus kita lakukan. Karena itu saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada SKK Migas, Medco, dan ExxonMobil
yang terus-menerus dalam mewujudkan apa yang menjadi target Bapak Presiden. Demikian kami mohon arahan Bapak Presiden tanpa mengurangi rasa hormat kami, teman-teman dari 15 provinsi ingin berdialog langsung dengan Bapak Presiden agar suasana kebatinan mulai tersambung dan memperkuat hubungan agar mereka bisa semangat dalam bekerja di lapangan. Demikian, terima kasih. Kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk menyampaikan arahan dan penyampaian pemberian semangat kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin, peresmian pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel per hari Blok Cepu adalah pencapaian yang menjadi bukti nyata dan komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama para pemangku kepentingan dalam mempercepat transisi menuju energi bersih serta mendorong terwujudnya swasembada energi nasional. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Indonesia terus melangkah menuju masa depan energi yang berkelanjutan. Langkah besar itu kini diwujudkan melalui pembangkit energi terbarukan di 15 provinsi. Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mencapai net zero emission 2060. Potensi kita sangat besar. Potensi energi terbarukan kita luar biasa. Geotermal kita luar biasa. Potensi kita energi hidro sangat besar. Energi dari angin, energi dari gelombang ternyata sangat besar. Proyek strategis ini merupakan gabungan dari tenaga panas bumi dan tenaga surya. Terdapat 3 pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP yang siap melayani, yaitu PLTP Ijen di Jawa Timur, PLTP Salak Binary di Jawa Barat, dan PLTP Sorik Marapi di Sumatera Utara. Selain itu, 5 pembangkit dengan tenaga panas bumi lainnya akan mulai dibangun dan tersebar di berbagai wilayah. Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi geotermal terbesar di dunia sebesar 40% atau setara dengan 24 gigawatt. Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 gigawatt. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS berkapasitas 25 MW juga akan memulai operasi di Bali dan merupakan PLTS pertama di Pulau Dewata. Sementara itu, 46 PLTS lainnya menghadirkan keadilan energi dengan melistriki masyarakat di daerah terpencil. Sebuah tonggak penting lain juga kembali terwujud di sektor migas. Lapangan Banyu Urip di Bojonegoro, Jawa Timur berhasil meningkatkan produksi minyak hingga 30.000 barel per hari. Dengan tambahan ini, Blok Cepu akan menghasilkan 170.000 hingga 180.000 barel per hari pada tahun 2025. Bapak Presiden telah mencanangkan dan memerintahkan kepada kami sebagai pembantu Bapak Presiden di Kementerian SDM untuk bagaimana caranya agar lifting kita naikkan dan harus bisa mencapai di angka 900.000 sampai dengan 1 juta barel pada tahun 2029 dan sampai dengan 2030. Kontribusi ini semakin memperkuat peran Blok Cepu sebagai salah satu tulang punggung energi nasional yang menyumbang lebih dari 25% total produksi minyak Indonesia.
Proyek peningkatan lifting minyak di Banyu Urip mencakup pengeboran 7 sumur baru dengan menggunakan rig canggih buatan dalam negeri. Dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, merdeka atau mati. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan dedikasi anak bangsa, Indonesia bergerak bersama menuju ketahanan dan kedaulatan energi yang berkelanjutan. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel per hari Blok Cepu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang saat ini ada di Bondowoso, Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Timur, Saudari Khofifah Indar Parawansa beserta seluruh jajaran Forkopimda, Pangdam dan Kapolda Jawa Timur yang saya hormati juga. Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional, Saudara Hilmi Panegoro, Bupati Bondowoso, Saudara Abdul Hamid Wahid, juga yang mengikuti video conference ini dari 15 provinsi, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Gubernur Lampung, Saudara Rahmadi Mirsani, melalui Vidcon, tapi juga hadir di sini Gubernur Sumatera Barat, Saudara Mahyaldi Ansarullah, hadir di Bondowoso. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang ada di lapangan Banyu Urip, Cepu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Yuliot Tanjung, Kepala Satuan Kerja Khusus Migas, Saudara Joko Siswanto, Presiden Exxon Mobil, Saudara Wade Floyd, Bupati Bojonegoro, Saudara Setio Wahono, Arif Rohman, yang mengikuti melalui video conference dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP Muara Laboh, Sumatera Barat, Bupati Solok Selatan, Saudara Khairunas, PLTP Salak Binary, Jawa Barat, Bupati Sukabumi, Saudara Asep Japar, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Penerima Manfaat Desa Listrik, PLTS Desa Lipang, Sulawesi Utara, yang hadir Bupati Sangihe, Saudara Michael Tunggari, yang hadir di PLTS Desa Muin, Papua Selatan, Bupati Mapi, Saudara Kristosimus Yohanis Agawemu, yang saya hormati beserta kawan-kawan sekalian. Terima kasih kehadirannya.
Kemudian juga PLTP Sorik Merapi, Sekda Kabupaten Mandailing Natal Saudara Muhammad Sahnan Pasaribu, groundbreaking di Wayang Windu, PLTP Wayang Windu, yang hadir Bupati Bandung Saudara Dadang Supriyatna. PLTP Ulu Belu, Sekda Provinsi Lampung Saudara Marindo Kurniawan. PLTP Patuha, Sekda Kabupaten Bandung Saudara Cakra Amiana. Juga PLTS One Grid di Bali, yaitu Wakil Bupati Karangasem Saudara Pandu Prapanca. PLTS tadi sudah saya sebut, Lipang, kemudian Madura Jawa Timur, PLTS Kalosot, hadir Kepala Dinas DPSP Sumeneb, Saudara Imam Hashim. Kemudian tadi sudah Bupati Mapi, kemudian PLTS Golomunde, Camat Elar Kabupaten Manggarai Timur, Saudara Ponsianus Darusman. Terima kasih kehadirannya. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama tentunya marilah kita tidak henti-hentinya manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat Islam yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita sebagai bangsa, kesehatan yang diberikan ke kita, sehingga kita dapat hadir di acara yang bersejarah hari ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak dapat hadir secara fisik karena ketidakpastian akibat cuaca. Saya sudah siap dari jam 8 pagi untuk terbang, tetapi karena cuaca tidak memungkinkan, terpaksa saya hadir melalui video conference. Sekali lagi saya minta maaf, saya sangat ingin hadir secara fisik. Insya Allah akan saya cari waktu untuk hadir, melihat proyek-proyek yang demikian penting, demikian bersejarah, dan demikian membanggakan kita sebagai bangsa dan sebagai pribadi. Saudara-saudara, peresmian pembangunan dan pengoperasian energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel blok cepu adalah momentum yang sangat penting dalam pembangunan kita sebagai bangsa. Dengan program-program ini, dengan proyek-proyek ini, dan tentunya masih banyak lagi proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Ini semua adalah upaya untuk membuat bangsa kita swasembada energi. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan suatu bangsa adalah ditentukan oleh kemampuan bangsa itu memberi makan untuk rakyatnya dan menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak untuk bangsanya. Dan di situ peran energi sangat menentukan untuk kehidupan di abad ke-21 ini dan ke depan.
Dan kita sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia diberi karunia potensi-potensi kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia sekarang menuju swasembada pangan dengan sangat yakin dan sangat pesat. Saya telah memberi target untuk kita swasembada pangan 4 tahun. Ternyata hasil beberapa bulan ini sudah menunjukkan produksi kita meningkat secara luar biasa. Sehingga kita menuju swasembada pangan dalam waktu 1 tahun ini. Cadangan beras dan jagung yang ada di gudang-gudang pemerintah adalah tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Produksi pangan kita juga dalam semester pertama tahun ini adalah juga tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Saya hadir di beberapa tempat, produksi meningkat rata-rata 40-50%. Saudara-saudara, saya sudah katakan keyakinan saya bahwa Indonesia tidak hanya akan swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, ini juga adalah suatu jaminan bahwa kita akan survive sebagai bangsa. Kalaupun terjadi krisis global yang luar biasa, kita sekarang yakin bahwa kita punya pasokan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Energi adalah bagian juga sangat penting dalam kedaulatan suatu bangsa. Kita bersyukur bahwa kita memiliki sumber-sumber energi yang juga luar biasa. Sumber-sumber energi yang terbarukan ada di kita. Tinggal kita mengelola dengan baik. Dan hari ini bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk menuju swasembada energi yang sangat menentukan bagi masa depan kita. Hari ini kita resmikan dan mulai pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan. Kita resmikan PLTP sebagai bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi untuk seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis. Saudara-saudara sekalian, untuk itu saya menyampaikan penghargaan saya. Terima kasih saya kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Dan juga kerjasama kita dengan mitra-mitra kita dari luar negeri, dari swasta, dari semua kalangan. Saya juga sangat gembira dan bangga melihat bahwa anak-anak muda kita sudah berperan sangat aktif. Insinyur-insinyur muda kita, pekerja-pekerja kita di mana-mana sudah mampu mengelola proyek-proyek yang demikian canggih dan demikian rumit. Ini sungguh membanggakan saya. Saudara-saudara, dengan apa yang kita lakukan hari ini, khususnya juga saya menyampaikan penghargaan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia dengan seluruh jajarannya, dari
ESDM SKK Migas yang telah bekerja sangat baik dan menghasilkan yang nyata, mengelola dengan baik tanpa kepentingan pribadi atau kelompok, menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, juga kepada mitra-mitra pemerintah Republik Indonesia dari pihak swasta dan mitra-mitra kita dari luar negeri yang sangat efektif dan sangat aktif. Saya perhatikan di sini Medco Energy yang sekarang dipimpin oleh sahabat saya, Saudara Hilmi Panigoro, terus berperan aktif. Juga saya terima kasih kepada ExxonMobil yang telah partisipasi dengan kita cukup lama dan menghasilkan terus sesuatu yang terbaik untuk bangsa Indonesia. I would like to take this opportunity also to thank our foreign partners, especially our friends from ExxonMobil. You have been loyal to Indonesia, and Indonesia will not forget your loyalty and your participation in our effort to achieve a modern and self-reliant Indonesia. Once again, on behalf of the Indonesian people, I would like to thank you. Pass on my best regards to all your executives. Once again, thank you very much. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendapat laporan bahwa cadangan minyak dan gas kita sangat besar. Sekarang teknologinya sudah ada untuk kita bisa mempercepat pembangunan proyek-proyek yang bisa menghasilkan energi itu. Tetapi yang sangat strategis nanti adalah energi terbarukan, terutama energi dari tenaga surya. Dengan energi tenaga surya, setiap desa bisa swasembada energi. Setiap kecamatan bisa swasembada energi. Setiap kabupaten bisa swasembada energi. Pulau-pulau terpencil akan punya energi dan bisa swasembada. Desa-desa yang sangat terpencil yang di gunung-gunung juga bisa punya akses terhadap energi, terhadap listrik. Ini sangat membuat kita optimis, membuat kita memandang masa depan dengan sangat cerah. Saudara-saudara, kita akan berhitung dengan semua unsur pemerintah, swasta, mitra-mitra asing untuk kita teruskan program kita menuju kepada swasembada energi, terutama dengan energi terbarukan. Kita akan mungkin jadi negara di dunia mungkin yang bisa menuju zero carbon emission tepat pada waktu yang direncanakan. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita bisa menghasilkan energi dengan efisien, dengan tidak terlalu mahal, dengan memotong jalur-jalur logistik yang mahal. Inilah dampak daripada program besar kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya sangat bangga hari ini. Saya sangat optimis. Sebagai presiden kalian, saya merasa bersyukur. Saya dibantu oleh kalian semua di setiap eselon. Di setiap eselon dari mulai kementerian-kementerian, direktorat jenderal, satuan-satuan kerja, provinsi-provinsi, para gubernur, para wakil gubernur, para sekda, para bupati, para wali kota,
semuanya saya merasakan Indonesia sekarang berada di momentum bangkit, di momentum optimis, momentum kerja keras. Untuk itu semua, sekali lagi saya ingatkan seluruh pejabat, seluruh petugas di BUMN-BUMN untuk mulai dan meneruskan cara bekerja yang efisien, memberi pelayanan dengan manajemen yang terbaik, manajemen yang transparan, manajemen yang bersih. Berilah yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Berilah suatu pengelolaan sumber daya yang sebaik-baiknya, yang seefisien-efisiennya. Kita harus terus memerangi korupsi, manipulasi, boros, pekerjaan yang boros, menghentikan semua kebocoran. Dengan demikian ekonomi kita akan meningkat dengan baik, kesejahteraan rakyat akan meningkat, dan kita akan menjadi negara yang kita cita-citakan. Negara yang modern, negara yang maju, negara yang sejahtera, di mana rakyatnya semua menikmati kesejahteraan. Itu tujuan kita. Dan hari ini adalah hari yang sangat besar artinya bagi perjuangan kita menuju kemakmuran dan keadilan. Terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis 26 Juni tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel blok Cepu serta peletakan batu pertama groundbreaking 5 pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Hadirin, dengan demikian groundbreaking 5 PLTP, pengoperasian 3 PLTP, dan pembangunan 47 energi terbarukan di 15 provinsi, serta peningkatan produksi 30.000 barel per hari blok Cepu telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Hadirin, selanjutnya adalah, izin Bapak, selanjutnya adalah sesi dialog. Akan dipandu oleh Bapak Menteri SDM. Kami persilakan. Izin Bapak Presiden yang kami hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk bisa melakukan interaksi dengan teman-teman yang ada di lokasi. Saya mungkin memulai pertama dari blok Cepu. Dari blok Cepu ada Pak Wamen di sana. Saya persilakan Presiden Exxon Mobil, Pak Wamen ngomong 30 detik saja. Langsung ke Presiden Exxon Mobil untuk melakukan komunikasi langsung dengan Bapak Presiden agar dia semangat kerjanya, kalau bisa liftingnya tambah naik lagi. Nanti kita kasih insentif. Saya persilakan. Selamat siang Bapak Presiden, kami dari lapangan Blok Cepu siap mendorong peningkatan produksi dan juga dalam rangka ketahanan energi yang Bapak Presiden canangkan. Demikian Bapak Presiden. Selamat siang Pak Presiden. It's an absolute honor to have you host and inaugurate this event today. On behalf of ExxonMobil, we would like to pass on our highest appreciation for your presence to inaugurate this event.
ExxonMobil is committed to Indonesia, loyal to Indonesia, as you said, and we look forward to being a part of Indonesia's energy resilience moving forward. Terima kasih. Kami persilakan kepada Thank you. Presiden. Thank you. I apologize for not coming physically, but I promise I want to see your operation. I will find some way to turn up in your operation, because I would like to see it, and I like every visit for me is a learning experience. So don't be surprised if I turn up at your place. Thank you very much. Terima kasih. We welcome you. Thank you. Thank you. Baik, terima kasih. Kerja yang baik, kalau tidak baik insentif tidak dapat nanti. Baik, kita langsung masuk ke izin Bapak Presiden, kami langsung masuk ke Sumatera Barat. Dari Solok, karena gubernurnya ada di samping saya, kalau enggak nanti dia kakinya goyang-goyang soalnya. Saya persilakan langsung dari Solok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan dan yang kami muliakan, Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak, kenapa muka gelap itu? Dan juga Pak, maju ke depan dikit, mukanya agak gelap, nggak kelihatan. Bupati ya, Bupati. Baik, ya. Begitu. Baik. Pertama sekali tentu kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden. Kami melaporkan potensi di Kabupaten Solo Selatan, yaitu ada 310 megawatt dan hari ini telah berjalan dari tahun 2017 80 megawatt. Ini tahap kedua, 80 megawatt lagi yang akan berjalan. Insya Allah sekarang telah berjalan, investasinya lebih kurang 7 triliun. Untuk ini kami mengucapkan terima kasih kepada Supreme Energi dan juga kepada Bapak Presiden dan juga Menteri Sumber Daya Energi. Dan juga hari ini kami dari potensi pertama kami mendapatkan dari 30 miliar per tahun. Mudah-mudahan di tahap kedua ini kami tentu berlebih. Dan alhamdulillah tahap kedua membawa Kabupaten Solo Selatan lebih baik. Dan berikutnya Bapak Presiden kami sampaikan. Putus ya, putus. Kenapa putus? Tadi mohon maaf Pak Presiden, putus karena yang laporan tadi Bupati Solok Selatan, Ketua Golkar Sumatera Barat itu kelihatannya itu. Jadi mungkin dia, itu mungkin karena agak gugup dikit jadi mungkin langsung mati itu itunya. Pak Bupati, baik nanti dilanjut, saya persilakan ke Manado, Sulawesi Utara. Ini penting ini biar penjelasannya pulaunya dekat Filipina supaya Bapak Presiden dengar langsung. Silakan. Ya, selamat siang Bapak Presiden, Bapak Menteri yang kami hormati. Izinkan pertama-tama kami menyampaikan rasa bangga atas interaksi dan bisa menyapa Bapak Presiden secara langsung. Dan terutama atas hadirnya listrik bagi kami di sini. Bagi Kementerian SDM, PLN, terima kasih banyak. Sekarang bagi kami di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kampung Bapak Presiden, telah hadir listrik bagi kami tepatnya di Pulau Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
dapat kami laporkan Pak Presiden bahwa pengguna manfaat atas hadirnya listrik ini sebesar 64 rumah tangga. Sebelum adanya listrik, kami sangat terbatas dalam segala hal. Tetapi setelah hadirnya listrik, pertama, nelayan kami bisa menyimpan hasil tangkap perikanannya, Pak. Kedua, anak-anak kami bisa belajar di waktu malam. Ketiga, kesehatan kami, Pak, secara teknologi juga bisa dinikmati. Untuk itu, dari ujung utara Indonesia, Kabupaten Kepulauan Sangihe mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri atas hadirnya negara Republik Indonesia bagi kami di perbatasan. Terima kasih, Pak. Izin Bapak Presiden, kami persilakan untuk menyapa dari Sulawesi Utara tadi khususnya dan Sumatera Barat yang tadi tiba-tiba kabelnya copot. Kami persilakan kepada Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Saya sangat bahagia melihat bahwa saudara-saudara sudah bisa mendapat listrik dalam keadaan baik. Dan ini terus akan kita lakukan seluruh Indonesia. Setiap desa akan kita jamin harus dapat listrik. Dan kita Indonesia akan swasembada energi. Kita tidak akan tergantung selain kemampuan kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Selamat semuanya. Silakan lanjut. Izin Bapak Presiden, ada 3 lagi. Yang pertama dari PLTS Bali, ini 25 megawatt PLTS dan ini pertama di Bali, Bapak Presiden. Kami persilakan dari Bali. Selamat siang Pak Presiden. Terima kasih atas peresmian PLTS Medco Bali Timur. Kami di sini telah beroperasi sejak minggu lalu, 17 Juni. Tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN. Kami siap terus meningkatkan swasembada energi dan ketahanan energi khususnya untuk Bali. Terima kasih Pak Presiden. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bapak Presiden, kelihatannya yang untung banyak hari ini Pak Hilmi Panegoro, sahabat Bapak, Pak. Saya juga baru tahu bahwa Bali ini ternyata beliau juga investasi. Waduh, untung banyak ini. Saya persilakan. Ya, kita perlu. Siapa Bapak Presiden menyapa dari Bali, kami persilakan. Ya, saya ucapkan selamat ya. Dan saya kira ini sangat penting. Bali harus juga punya energi yang cukup. Karena Bali juga sekarang menjadi pusat pariwisata kita. Jadi banyak bangsa-bangsa asing maunya ke Bali. Kita tentunya berharap dari Bali dia akan juga menyebar ke titik-titik lain di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Selamat. Selamat. Izin Bapak Presiden, saya izin Bapak Presiden, masih ada 2, yaitu satu dari Papua, Papua Selatan, ujung timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya persilakan dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Krisnasimus Yohanes Agawemu, Bupati Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menteri SDM, Dirut Utama PT PLN dan seluruh jajaran PT PLN yang sudah memberikan dukungan dan juga memberikan dedikasi yang terbaik untuk membangun bangsa melalui PLTS yang kami gunakan hari ini. Peresmiannya di Kampung Muin yang digunakan oleh 2 kampung, yaitu Kampung Muin dan Kampung Madu di Distrik Oba, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya Bapak Presiden izin melaporkan
pemanfaatan PLT saat ini digunakan oleh kurang lebih 147 kepala keluarga dengan kapasitas 50 KWP, dan dari seluruh distrik yang ada di Kabupaten Mapi kurang lebih ada 15, ada 162 kampung. Kami masih kekurangan di sekitar 67 kampung yang belum terlistriki, dan yang sudah dilistriki oleh PT PLN sebelumnya dari 162, kita mohon untuk dievaluasi oleh PT PLN untuk kekurangannya bisa diperbaiki. Selanjutnya manfaat dari listrik yang ada, kami di MAPI menyampaikan terima kasih karena listrik bisa kita gunakan dalam rangka yang pertama pembelajaran sekolah berbasis teknologi AI yang sudah kami launching di tanggal 2 Mei. Dan juga mengikuti proses kebutuhan untuk ujian nasional, tetapi juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat, bisa mengurangi dampak dari budaya masyarakat kita yang mencari makan dari pagi dan sore, dan orang tua bisa menggunakan listrik di malam hari untuk bisa mendampingi anak dalam rangka membentuk karakter anak-anak berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan nilai ajaran agama dan keseharian sosial yang baik. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas seluruh proses ini karena telah memberikan manfaat bagi kami di tanah Papua. Terimalah salam kami dari MAPI, Kota Sejuta Rawa, Usubi Hokuda, damai bersihati dan saling melayani. Selamat dan sehat untuk Bapak Presiden dan jajaran. Semoga Bapak tetap memimpin dalam suasana yang bersahabat bagi kami semua di tanah Papua. Terima kasih dari Kabupaten MAPI, kami kembalikan. Terima kasih Pak Bupati Mapi, terima kasih, dan saya di sini memastikan bahwa kita akan beri listrik ke semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu yang secepat-cepatnya. Itu adalah tekad saya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kita akan mampu. Dan tidak lama lagi kita akan sampai ke semua desa. Jadi percayalah, memang nanti PLN akan kerja keras, tapi semua juga akan kerja keras. Swasta juga akan ikut kerja keras. Ya, ini strategi kita untuk menjamin listrik sampai ke semua desa. Antara lain juga dalam waktu dekat kita akan membangun koperasi di setiap desa. Koperasi Desa Merah Putih akan sampai di setiap desa di Indonesia. Di situ juga salah satu sarana untuk kita merajut suatu jaringan hasil dari setiap desa bisa cepat ke kabupaten, dan hasil-hasil dari kabupaten, dari provinsi, dan dari pusat bisa cepat ke desa. Di situ juga akan kita dorong pembangkit listrik tenaga surya. Jadi insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan sampaikan listrik ke setiap desa di seluruh Indonesia. Saya kira kurang dari 4 tahun. Target saya dalam 4 tahun semua desa Indonesia harus mendapat listrik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden. Tuhan berkati. Pak Bupati ini mungkin salah satu bupati yang pintar di Papua ini. Kau hebat sekali. Olah-olahmu bagus juga ya. Bapak Presiden, yang terakhir izin mohon perkenaannya untuk ini Menteri SDM-nya juga dari Papua rupanya ya. Siapa Bapak Presiden? Ini biasa olah-olah Papua. Nasib kau baik. Ya. Nasib kau baik jadi menteri kau. Ya. Ini menteri. Nasib agak baik Pak karena Menteri SDM. Kalau yang lain parah juga kelihatannya. Izin Bapak Presiden, kami tinggal satu yaitu dari Bogor, dari Salak, Jawa Barat. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, serta hadirin yang saya muliakan. Atas nama pemerintah Kabupaten Sukabumi, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri SDM, Bapak Menteri Kehutanan dan seluruh jajaran yang telah mendukung mengembangkan lapangan panas bumi Star Energi Geothermal Salak di dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini juga saya juga menyampaikan beberapa kepada Bapak Presiden banyak proyek-proyek strategis yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan mohon izin Bapak Presiden, perlu kami sampaikan bahwa keberadaan Star Energi Geothermal Salak di wilayah Kabupaten Sukabumi telah menghasilkan listrik sebesar 381 megawatt dan akan mendapatkan tambahan dari proyek ini sebesar 63,32 megawatt. Sehingga dari Star Energi Geothermal Salak menghasilkan listrik sebesar 444,2 megawatt dan dapat memenuhi kebutuhan listrik sebanyak 495.000 rumah serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah kami. Antara lain, pertama, kontribusi fiskal dari sektor panas bumi ini sangat membantu pendataan daerah melalui dana bagi hasil panas bumi, bonus produksi, serta penerimaan pajak daerah seperti BBB dan pajak-pajak lainnya. Dengan anggaran tersebut, kami memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih merata. Kedua, dalam aspek sosial, Star Energy secara konsisten menjalankan program tanggung jawab sosial, perusahaan kemitraan, dan bina lingkungan yang terhitung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Lebih dari 30 kegiatan telah dilaksanakan dengan baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Program ini sangat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah sekitar kami. Ketiga, keberadaan Star Energi Geothermal Salak juga memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal dengan menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang berasal dari warga lokal Sukabumi dan Bogor sekitar 85%. Terbentuknya 8 asosiasi pengusaha lokal sebagai mitra usaha dan jasa penunjang. Ketiga, terbuka peluang ke usaha baru Pak Bupati, singkat-singkat saya Pak Bupati. Ya, terima kasih. Dan itu yang telah kami sampaikan, dan ini sangat membantu sekali Pak Presiden, bahwa dengan adanya Star Energi di Kabupaten Sukabumi sangat membantu untuk Kabupaten Sukabumi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, bahwa proyek strategis yang masuk ke Sukabumi, diantaranya juga ada tol seksi 3 masuk ke Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan seksi 4 masuk untuk Pelabuhan Ratu untuk meningkatkan ekonomi, juga peningkatan pariwisata di Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati Sukabumi. Ya, kita pasti akan mendorong proyek-proyek strategis untuk meningkatkan pembangunan. Sukabumi juga sangat besar dan sangat penting, banyak menyumbang kepada ekonomi nasional. Terima kasih. Jadi, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Star Energy yang telah bekerja dengan baik. Penghargaan saya. Terima kasih. Izin Bapak Presiden, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, ada satu tadi Bapak Presiden Sumatera Barat yang belum Bapak Presiden sapa untuk kasih motivasi, karena Ketua Golkar Bapak Presiden. Kami mohon berkenannya. Bupati Sumatera Barat Bapak Presiden, mohon maaf. Tadi putus ya? Tadi putus itu Pak. Solok. Ya. Silakan Solok. Assalamualaikum.
Ya Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden yang kami muliakan, yang kami banggakan, dan juga Bapak Menteri SDM Republik Indonesia. Dan kami melaporkan Pak Presiden dengan adanya Supreme Energi di Kabupaten Solo Selatan sebanyak potensinya 310 megawatt. Dan juga ini adalah tahap kedua. Tahap pertama 86 megawatt, yang kedua 80 megawatt, dan juga kami mohon dukungan tahap ketiga Bapak Presiden untuk 2030. Dan ini tentu kami berharap kepada Bapak Presiden, ke Bapak Menteri SDM, banyak harapan kami di Kabupaten Solo Selatan, dan juga di era efisiensi kami mendapatkan investasi yang besar di Sumatera Barat dan juga di Kabupaten Solo Selatan sebanyak 7 triliun. Potensi ini kami masyarakat Kabupaten Solo Selatan 87% putra daerah dikerjakan oleh PT Supreme Energi. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan ini lancar. Kami doakan dari Kabupaten Solo Selatan dan Sumatera Barat, Bapak Presiden sehat selalu, Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Salam saya kepada seluruh rakyat Solo Selatan, rekan-rekan semuanya di Sumatera Barat. Saya sangat gembira, terus pembangunan akan kita percepat dan kita akan salurkan ke semua daerah. Saya melihat kemampuan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, masa depan kita sangat cerah. Yang penting kita harus tenang, kita harus sejuk, kita harus rukun. Yang penting kita harus saling kerjasama, dan semua pejabat, semua petugas dari pemerintah harus bekerja dengan baik, harus bekerja untuk rakyat, harus bekerja dengan sangat efisien, dan tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang negatif. Saya kira itu pesan saya kepada semua jajaran. Kita akan meningkat terus dan kita akan bangkit menjadi negara yang makmur. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bapak Presiden. Kami dari ketinggian 1.600 kaki di atas permukaan laut mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Presiden dalam menyapa semua teman-teman di daerah, khususnya kami yang ada di Bondowoso sekarang. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Di sini juga Bapak Presiden ada anggota DPR RI Komisi 12 yang dari Dapil Bondowoso Banyuwangi. Demikian laporan kami Bapak Presiden, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Bahlil, Menteri SDM. Terima kasih semuanya. Saya sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik, tapi saya sangat gembira melihat kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Ibu Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Barat yang saya hormati. Saya sebenarnya punya ikatan khusus dengan Sumatera Barat. Waktu kecil saya memang di Sumatera Barat. Dan juga Dirut PLN, terima kasih kerja keras Anda, ya, kelola dengan sebaik-baiknya. Kita maju terus, kita optimis, kita akan bangkit sebagai negara yang hebat. Masa depan kita cerah. Terima kasih sekali lagi semuanya. Merdeka! Merdeka! Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian acara peresmian pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel per hari Blok Cepu telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia.
Energi terbarukan hadir menjadi solusi nyata berkat dukungan seluruh elemen bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.